Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 akan membahas tentang kegawat daruratan sistem pernapasan dengan kasus pneumonia. Proses respirasi normalnya berfungsi untuk menyuplai O2 secara adekuat hingga ke kapiler. Dua prinsip tujuan respirasi yang utama yaitu yang pertama mempertahankan PO2 adekuat dan mengatur PCO2, dan yang kedua mempertahankan keseimbangan asam dan basah. Sistem respirasi itu terjadi dalam 3 proses, yaitu yang pertama ventilasi, yaitu keluar masuknya O2 ke saluran pernapasan. Yang kedua difusi, yaitu perpindahan oksigen dari alveoli ke pembuluh darah. Dan yang ketiga perfusi, yaitu penyebaran darah yang sudah teroksigenasi ke seluruh paru dan jaringan tubuh. Jika terjadi gangguan pada 3 proses ini akan menyebabkan kendala napas, gawat napas, hingga yang paling fatal adalah gagal napas. Penyebab dari gagal napas itu bisa karena obstruksi jalan napas ataupun gangguan parenkim paru. Penata laksanaannya tentu saja dengan ABC, yaitu airway, breathing, dan circulation. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas salah satu kasus yang menjadi penyebab obstruksi jalan napas, yaitu kasus pneumonia. Pneumonia adalah salah satu penyakit peradangan akut parenkim paru yang biasanya dari suatu infeksi saluran pernapasan bawah akut, dengan gejala batuk dan disertai dengan sesak nafas yang disebabkan agen infeksius seperti virus, bakteri, mikroplasma, dan aspirasi substansi asing berupa radang paru-paru yang disertai eksudasi dan konsolidasi dan dapat dilihat melalui gambaran radiologis. Terdapat beberapa klasifikasi pneumonia berdasarkan letak terjadi dan cara didapatnya, yaitu pertama, community acquired pneumonia, yaitu pneumonia pada masyarakat yang terjadi melalui inhalasi atau aspirasi mikroba patogen ke paru-paru. Kedua, hospital acquired pneumonia, yaitu pneumonia yang muncul setelah 48 jam dirawat di rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan lainnya dengan tanpa pemberian intubasi trakeal. Ketiga, ventilator acquired pneumonia, yaitu pneumonia yang berhubungan dengan ventilator. Pneumonia terjadi setelah 48-72 jam atau lebih setelah intubasi trakea. Penyebab pneumonia yaitu pertama, pneumonia bakterial. Penyebab yang paling sering terjadi yaitu Streptococcus pneumonia. Kedua, pneumonia atipikal. Penyebab paling sering Mycoplasma pneumonia menyebabkan pneumonia Mycoplasma. Ketiga, pneumonia juga disebabkan oleh terapi radiasi atau terapi radiasi untuk kanker payudara atau paru. Biasanya 6 minggu atau lebih setelah pengobatan selesai ini menyebabkan pneumonia radiasi. Tanda dan gejala pneumonia yaitu pertama, yang pneumonia bakterial bersifat mendadak disertai menggigil, demam, nyeri pleuritik, batuk, dan sputum yang berwarna seperti karat, bronhi basah, dan gesekan pleura dapat terdengar di atas jaringan yang terserang, pernafasan cuping hidung, penggunaan otot-otot aksesoris pernafasan. Yang kedua, untuk pneumonia virus, tanda dan gejalanya sama seperti gejala influenza, yaitu demam, batuk kering, sakit kepala, nyeri otot dan kelemahan, nadi cepat, dan bersambungan atau bonding. Ketiga, pneumonia aspirasi, yaitu produksi sputum berbau busuk, dyspnoe berat, hipoksemia, takikardi, demam, tanda infeksi sekunder. Dan yang keempat yaitu pneumonia Mycoplasma, yaitu nadi meningkat, sakit kepala, demam, dan faringitis. Kita masuk pada pathway dari pneumonia. Secara jenis patogen, pneumonia disebabkan oleh virus, bakteri, Mycoplasma, dan protozoa yang dapat menular melalui droplet masuk ke alveoli sehingga memicu reaksi inflamasi.
yang dengan gejalanya itu leukosit meningkat. Kemudian terjadi konsolidasi yang ditandai dengan adanya penumpukan eksudat di alveoli menyebabkan obstruksi jalan napas dan terjadi masalah bersihan jalan napas tidak efektif. Penumpukan eksudat di alveoli akan mengganggu proses difusi O2 ditandai dengan pasien akan sianosis, dyspnoe, ortopnoe, pernapasan cuping hidung, dan menimbulkan masalah pola napas tidak efektif. Dari reaksi inflamasi juga dapat menyebabkan masalah nyeri akut dan merangsang hormon prostaglandin yang memicu hipotalamus meningkatkan suhu tubuh dan menyebabkan masalah hipertermi. Suhu tubuh yang meningkat akan membuat sekresi cairan yang berlebihan yang menyebabkan cairan tubuh berkurang dan menyebabkan risiko hipovolemi. Dari proses leukositosis juga akan menyebabkan pelepasan sitokin yang berlebihan, menyebabkan transportasi O2 terganggu, heart rate meningkat, kelelahan dan lemah badan, dan menimbulkan masalah intoleransi aktivitas. Penatalaksanaan medis pneumonia. Pengobatan diberikan berdasarkan etiologi dan uji resistensi, tapi karena hal itu perlu waktu dan pasien pneumonia diberikan terapi secepatnya, maka terapi harus diberikan berupa penisilin G untuk infeksi pneumonia Staphylococcus, amantadin, rimantadin untuk infeksi pneumonia virus, eritromisin, tetrasiklin, Devivat tetrasiklin untuk pneumonia mikroplasma. Menganjurkan untuk tidak baring sampai infeksi menunjukkan tanda-tanda pemberian oksigen jika terjadi hiposemia. Bila terjadi gagal nafas, diberikan nutrisi dengan kalori yang cukup. Komplikasi bisa terjadi sianosis, hipoksemia, bronkialtasis, atelektasis, dan meningitis. Patofisiologi. Pneumonia yang dipicu oleh bakteri bisa menyerang siapa saja, dari anak sampai usia lanjut. Pecandu alkohol, pasien pasca operasi, orang-orang dengan gangguan penyakit pernapasan, sedang terinfeksi virus atau menurun kekebalan tubuhnya adalah yang paling berisiko. Sebenarnya bakteri pneumonia itu ada dan hidup normal pada tenggorokan yang sehat. Pada saat pertahanan tubuh menurun, misalnya karena penyakit, usia lanjut, dan malnutrisi, bakteri pneumonia akan dengan cepat berkembang biak dan merusak organ paru-paru. Dari jaringan paru-paru, infeksi dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Bakteri pneumococcus adalah kuman yang paling umum sebagai penyebab pneumonia. Proses pneumonia mempengaruhi ventilasi. Setelah mencapai alveoli, maka pneumococcus menimbulkan respon yang khas, terdiri dari 4 tahap yang berurutan. Yaitu pertama, kongesti dalam 24 jam pertama. Merupakan stadium pertama, eksudat yang kaya protein keluar masuk ke dalam alveolar melalui pembuluh darah yang berdilatasi dan bocor, disertai kongesti vena. Kedua, hepatisasi merah dalam 48 jam berikutnya terjadi pada stadium kedua yang berakhir setelah beberapa hari. Banyak sel darah merah yang dikeluarkan dari kapiler yang meregang, pleura yang menutupi diselimuti eksudat fibrinosa, paru-paru tampak berwarna kemerahan, padat tanpa mengandung udara, disertai konsistensi mirip hati yang masih segar dan bergranula. Ketiga, hepatisasi kelabu dalam 3-8 hari. Pada stadium ketiga menunjukkan akumulasi fibrin yang berlanjut, disertai penghancuran sel darah putih dan sel darah merah. Paru-paru tampak kelabu coklat dan padat karena leukosit dan fibrin mengalami konsolidasi di dalam alveoli yang terserang. Keempat, resolusi dalam 8-11 hari. Pada stadium keempat ini, eksudat mengalami lisis dan direabsorpsi oleh makrofag dan pencernaan
kotoran inflamasi dengan mempertahankan arsitektur dinding alveolus di bawahnya sehingga jaringan kembali pada strukturnya semula. Pengkajian keperawatan. Data dasar pengkajian klien. Pertama, pengkajian primer terdiri dari sirkulasi, airway, breathing, disability, dan exposure. Kedua, pengkajian sekunder terdiri dari wawancara. Dilakukan dengan menanyakan identitas klien, yaitu nama, tanggal lahir, usia, serta dengan menanyakan riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan sekarang, riwayat tumbuh kembang, serta riwayat sosial klien. Kedua, anamnesis. Klien biasanya mengalami demam tinggi, batuk, gelisah, dan sesak nafas. Selanjutnya, pemeriksaan fisik. Pada semua kelompok umur akan dijumpai adanya nafas cuping hidung. Pada akulturasi dapat terdengar pernafasan menurun. Gejala lain adalah pada perkusi kepala tinnitus menurun, suara nafas menurun, dan terdengar pada frekuensi, yaitu di daerah yang terkena. Iritasi pleura akan mengakibatkan nyeri dada bila berat dada menurun waktu inspirasi. Inspeksi perlu diperhatikan adanya tachypnea, dyspnea, cyanosis, spumoral, pernafasan cuping hidung, distensi abdomen, batuk semula dan produktif menjadi produktif, serta nyeri dada saat tarik nafas. Selanjutnya, palpasi, suara duduk pada sisi yang sakit. Selanjutnya, diagnosa keperawatan. Pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan proses infeksi. Kedua, hipertermia berhubungan dengan proses penyakit. Ketiga, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisiologis. Diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif dengan intervensi manajemen jalan nafas pada bagian observasi, yaitu memonitoring pola nafas, bunyi nafas, serta monitor sputum, yaitu jumlah, warna, dan aroma. Kemudian pada bagian terapeutik, yang perlu dilakukan adalah pertahankan kepatenan jalan nafas dengan head tilt chin lift, kemudian posisikan pasien semi-volar atau volar, berikan air hangat, lakukan fisioterapi bila perlu, dan melakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik. Pada bagian edukasi yang dilakukan adalah anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari, kemudian yang kedua yaitu ajarkan teknik batuk efektif. Kemudian yang dilakukan pada tahap kolaborasi adalah pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik jika perlu. Masih dengan diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif, pada intervensi yang kedua yaitu latihan batuk efektif, pada bagian observasi dilakukan adalah identifikasi kemampuan batuk, monitor adanya retensi sputum, tanda dan gejala infeksi saluran pernafasan, serta memonitoring input dan output cairan. Pada bagian terapeutik yang dilakukan adalah mengatur posisi pasien, kemudian memasang perlak dan bengkok, dan membuang sekret pada tempat sputum. Edukasi pada intervensi latihan batuk efektif yang dilakukan adalah menjelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif serta menganjurkan pasien untuk melakukan latihan nafas dalam. Intervensi yang ketiga yaitu pemantauan respirasi yang dilakukan pada tahap observasi adalah melakukan monitoring berkaitan dengan proses respirasi. Kemudian pada tahap terapeutik yang dilakukan adalah mengatur interval pemantauan respirasi, kemudian mendokumentasikan hasil pemantauan. Pada bagian edukasi dengan intervensi pemantauan respirasi yang dilakukan adalah menjelaskan tujuan serta menginformasikan hasil pemantauan. Kemudian untuk diagnosa yang kedua, hipertermi, dengan intervensi manajemen hipertermi yang dilakukan pada tahap observasi adalah melakukan monitoring suhu tubuh, penyebab, serta komplikasi akibat hipertermi. Pada bagian yang kedua terapeutik yang dilakukan adalah menyediakan lingkungan yang dingin, kemudian memberikan cairan oral kepada pasien, mengganti linen, serta melakukan pendinginan eksternal. Yang dilakukan pada tahap kolaborasi adalah melakukan kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena jika diperlukan. Kemudian kita masuk pada diagnosa terakhir yaitu manajemen nyeri. Ada intervensi manajemen nyeri yang dilakukan adalah melakukan identifikasi berkaitan dengan
nyeri. Kemudian yang dilakukan pada tahap terapeutik adalah melakukan kontrol lingkungan serta memfasilitasi istirahat dan tidur pasien. Kemudian yang dilakukan pada tahap edukasi adalah menjelaskan penyebab, pemicu nyeri, menjelaskan strategi meredakan nyeri, serta menganjurkan untuk melakukan teknik non-farmakologis. Dan yang terakhir pada tahap kolaborasi adalah melakukan pemberian analgetik jika diperlukan.